dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan ASN yang profesionalisme, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar kepentingan bangsa dan negara dapat selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya, dibutuhkan langkah-langkah yang konkret, yaitu melalui wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Secara sistematis, Pancasila disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPU PKI, dan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang dimana sebelumnya banyak keinginan-keinginan yang merajuk pada kemajemukan perbedaan pada setiap kalangan. Nah, Pancasila inilah yang menjadi pemersatu keinginan-keinginan yang berbeda itu, menemukan titik temu yang sangat baik sehingga bisa diterima oleh semua kalangan, yaitu Pancasila. Selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan sebagai pemandu hidup atau bintang pemandu. Lalu Pancasila juga sebagai ideologi nasional negara Republik Indonesia, dan Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa, yang dimana Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel untuk menerima atau untuk mewadahi seluruh pemikiran-pemikiran bangsa masyarakat Republik Indonesia. 2. UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPU PKI. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945. Dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang pertama kali dilontarkan pada masa Majapahit. Pada dasarnya, semboyan tersebut merupakan penyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman keagamaan dan kepercayaan. Rumusan tersebut telah memberikan banyak nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun satu. Hal tersebut menjadi modal dasar dalam semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan dalam menegakkan negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang berdiri sejak 17 Agustus 1945 setelah diproklamirkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Adapun dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila, dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam melaksanakan kedamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.